Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan dan selalu dilindungi dalam rahmat-Nya. Marilah kita mulai pelajaran pramuka pada hari ini. Untuk hari ini, kakak akan mengenalkan jenis-jenis sangga. Namun sebelum memasuki jenis-jenis sangga, kakak akan mengenalkan apa sih sangga itu. Nah, di dalam pramuka, adik-adik pernah mungkin mengenal nama regu atau barong ketika masih di tingkat siaga atau di tingkat penggalan. Nah, sangga itu adalah satuan terkecil di dalam pramuka tingkat penegak. Namun untuk satuan tingkat terbesarnya disebut sebagai ambalan. Baik, tujuan dari pelajaran ini adalah diharapkan adik-adik itu bisa mengenali jenis-jenis sangga apa saja yang ada di dalam tingkat pramuka penegak. Yang kedua adalah bagaimana sih sejarah tentang terbentuknya sangga-sangga itu sendiri. Yang ketiga adalah silahkan adik-adik bisa termotivasi untuk bergabung atau memilih sangga yang paling diminati oleh adik-adik. Nah, untuk jenis-jenis sangganya itu sendiri ada 5. Yang pertama kita mulai dari sangga pendobrak. Yang kedua sangga pelaksana. Yang ketiga sangga perintis. Yang keempat sangga pencoba. Dan yang kelima adalah sangga penegas. Nah, dari sini adik-adik sudah mengetahui jenis-jenis sangga atau nama-nama sangga di dalam tingkat penegak itu ada 5. Nah, setelah kakak menjelaskan masing-masing sejarah dari setiap sangga, silahkan adik-adik bisa memilih sangga mana yang menurut adik-adik lebih diminati atau menurut adik-adik lebih cocok, lebih pas dengan diri adik-adik sendiri. Nah, yang pertama, sangga pendobrak. Sangga pendobrak itu mengandung kiasan keberanian dalam menyampaikan kebenaran dan melawan kemungkaran. Sejarah dari sangga pendobrak itu sendiri adalah diambil untuk mengingatkan kita akan perjuangan para pahlawan yang sudah berjuang dengan kekuatan fisik maupun jiwa dan raga yang telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena berkat perjuangan para pahlawan ini, kita bisa menikmati kemerdekaan hingga saat ini. Itulah sejarah tentang sangga pendobrak. Mendobrak untuk menuju yang lebih baik. Selanjutnya, setelah sangga pendobrak, ada sangga pelaksana. Nah, untuk sangga pelaksana ini sendiri, itu adalah mengandung suatu kiasan keberanian untuk melaksanakan suatu tugas dengan penuh tanggung jawab. Sejarahnya sendiri adalah sangga pelaksana mengingatkan kita pada peristiwa tahun 1945 hingga sekarang, saat Indonesia masuk pada masa pembangunan. Sangga ini mengingatkan kita untuk mengisi kemerdekaan perjuangan para pahlawan. Jadi, dalam sangga pelaksana kita memiliki kewajiban melaksanakan pengorbanan dari para pahlawan. Apa yang diharapkan oleh para pahlawan itu? Selanjutnya adalah sangga perintis. Nah, perintis mengandung suatu kiasan orang yang memulai mengerjakan sesuatu atau mempelopori atau menjadi sebuah pembuka. Sejarah sangga perintis ini sendiri diambil dari peristiwa sebelum tahun 1908, yaitu di mana bangsa Indonesia masih dalam masa penjajahan dan bangsa Indonesia mulai merintis dan menyatukan kekuatan untuk berjuang melawan para
penjajah menyatukan tekad dari yang tadinya per daerah menjadi persatuan pusat, sehingga bisa tercapainya suatu cita-cita yaitu merdeka. Selanjutnya adalah Sangga Pencoba. Nah, untuk Sangga Pencoba ini mengandung suatu kiasan keberanian dalam mencoba segala sesuatu yang positif. Sejarah Sangga Pencoba ini diambil dari suatu peristiwa pada tahun 1908, tepatnya pada tanggal 20 Mei, yaitu telah terjadinya peristiwa kebangkitan nasional, sehingga kebangkitan nasional adalah masa bangkitnya semangat para pemuda Indonesia mempersatukan persatuan dan mengobarkan semangat nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang sebelumnya tidak pernah muncul selama penjajahan, yaitu selama 350 tahun. Masa ini ditandai dengan peristiwa penting, yaitu berdirinya organisasi Budi Utomo. Yang terakhir adalah Sangga Penegas, yaitu mengandung suatu kiasan kemampuan mengambil suatu keputusan arif dan bijaksana. Sejarah Sangga Penegas ini sendiri diambil dari peristiwa yang terjadi pada tahun 1928, yakni pada peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober. Saat Kongres Pemuda kedua, pada saat inilah bangsa Indonesia mulai menyatukan para pemuda yang ada di seluruh daerah untuk berjuang menjadi satu kesatuan nasional dan berdiri dari penindasan penjajah pada masa itu. Nah, adik-adik sekalian, dari 5 sangga ini, mana yang menurut adik-adik paling pas, paling cocok, dan paling diminati adik-adik ketika adik-adik mengikuti kegiatan pramuka tingkat penegak? Nah, untuk sangga ini sendiri nanti bisa adik-adik pilih untuk menjadi satuan kecil di dalam tingkat penegak. Apabila ada salah satu sangga yang memiliki atau ada salah satu sangga yang lebih dari 8 orang, maka lebih dari 10 orang, maka kemungkinan sangga itu akan kakak pecah menjadi 2. Nah, silakan adik-adik bisa memilih sangganya. Pilihlah dengan minat adik-adik. Apabila ada pertanyaan, adik-adik silakan bisa langsung menghubungi kakak melalui kontak person, bisa melalui grup WhatsApp yang sudah ada, atau mau bertanya secara pribadi bisa langsung japri kakak. Apabila dalam merespon atau membalasnya agak lama, mohon maaf. Mungkin cukup itu dulu dari kakak. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.